21. Apakah kamu pikir aku mudah dihadapi? Siapa? Siapa yang mau kamu bunuh? Yan Jinyi tersenyum jahat, lalu mengangkat dagu Huo Zixing menggunakan jari-jarinya yang ramping. Jika kamu tidak patuh, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Huo Zixing tidak meragukan ucapan Yan Jinyi sama sekali. Wanita gangster bernama Yan Jinyi ini pasti benar-benar akan. Huo Zixing menepis tangan Yan Jinyi dari dagunya. Kini raut wajahnya juga tampak tidak nyaman. Dia berkata, mengapa kamu mau memukuli orang lain untukku? Meskipun Wang Jianhang tidak terlalu penting, namun istrinya adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Apakah kamu pikir aku mudah dihadapi? Yan Jinyi malah balik bertanya. Huo Zixing memikirkan kekejaman yang dilakukan Yan Jinyi terhadapnya selama 2 hari terakhir, kemudian dia buru-buru menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lucu sekali, siapapun yang dapat menang melawan bandit wanita ini mungkin sudah kehilangan kekuatannya. Ketika mereka sampai di pintu villa, Huo Zixing tiba-tiba berujar dengan canggung, terima kasih. Yan Jinyi menatapnya keheranan. Seorang anak keluarga kaya yang suka menghabiskan uang orang tua hanya untuk kesenangannya ini ternyata juga bisa mengucapkan terima kasih. Bibir Yan Jinyi melengkung menahan senyuman, lalu dia menjawab dengan santai, siapapun yang berani menggertak keluargaku, maka aku juga akan balas menindasnya. Setelah mengatakan kalimat itu, dia berjalan ke atas tanpa menoleh ke belakang lagi. Huo Zixing menatap kosong tubuh bagian belakang Yan Jinyi yang indah dan ramping. Wanita itu kini berjalan menjauh. Kalau dilihat sekilas begini, kakak iparnya itu tampak begitu rapuh dan lemah. Meski demikian, ternyata tubuh itu dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Hati Huo Zuoxing tiba-tiba terasa rumit. Padahal, kakak pertama dan keduanya saja tidak pernah melindungi dan membelanya hingga seperti ini. Sebenarnya, tidak buruk juga kalau wanita itu menjadi anggota keluarga Huo. Jika kakak kedua benar-benar tidak menyukai Yan Jinyi, maka Yan Jinyi menggunakan teknologi komputer, yang tidak dikenalnya, untuk menelusuri informasi tentang Wang Jianhang selama sepanjang hari. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan satu kesimpulan, pria itu tidak memiliki apapun dan menikahi wanita tua kaya raya untuk mengubah hidupnya selayaknya konglomerat. Namun, Wang Jianhang memiliki kemampuan yang sangat bagus dan memang sangat cocok untuk berbisnis. Meski modal awalnya hanya mengandalkan usaha keluarga ibu mertuanya, namun perusahaan Wang, perusahaan yang dia dirikan sendiri, berhasil berkembang pesat, bahkan cenderung melampaui bisnis keluarga ibu mertuanya. Tidak heran kalau adiknya juga bersikap sangat semena-mena. Wang Qifeng mengikuti Wang Jianhang masuk ke dalam mobil. Kemudian dia melihat seorang wanita cantik yang duduk di kursi belakang. Gadis itu memiliki paras yang benar-benar cantik, kulit putih, dan berpakaian modis. Selain itu, dia juga adalah artis terkenal. Jika peristiwa ini terjadi kemarin-kemarin, maka dia pasti tidak akan tahan untuk menggoda dan melakukan hal-hal yang tidak pantas padanya. Namun setelah mengetahui Yan Jinyi, dia tanpa sadar malah membanding-bandingkan mereka berdua. Wanita sekasar bandit itu jelas memiliki wajah dan temperamen yang sangat mengesankan. Cheng Luoxue dari tadi sudah melihat Yan Jinyi dan Huo Zixing bertengkar di luar. Di dalam hatinya, dia sangat gila karena cemburu. Bukankah Huo Sanxiao sudah punya pacar baru? Mengapa dia masih berhubungan dengan Yan Jinyi? Terlebih lagi, Cheng Luoxue tidak pernah menginjakkan kaki di lingkungan perumahan keluarga Huo, sedangkan Yan Jinyi malah muncul di sini. Dia merasa masam karena saking jengkelnya. Ketika Wang Jianhang kembali ke dalam mobil, Cheng Luoxue segera berujar dengan genit, Direktur Wang, mengapa wanita itu ada di sini? Wang Jianhang tersenyum menghina, tanpa perlu banyak tingkah saja wanita itu sudah sangat menggoda. Di mata Wang Jianhang, Cheng Luoxue dapat melihat tekad yang kuat untuk mendapatkan Yan Jinyi. Tampaknya lelaki tua ini juga tertarik dengan Yan Jinyi si rubah licik. Kenapa? Apakah Direktur Wang tertarik padanya? Dia sekarang adalah milik Huo Sanxiao. Lagi pula, bukankah Direktur Wang sudah memiliki kekasih sendiri? Cheng Luoxue berbicara dengan nada seperti anak kecil. Setiap kali dia bertingkah manja, Wang Jianhang tidak bisa menahan diri. Terlebih lagi, harus dikatakan bahwa Wang Jianhang adalah pria yang sangat menyukai berbagai pesona wanita. Dia segera memberi ciuman pada Cheng Luoxue. Jangan khawatir, sayang. Tidak peduli berapa banyak wanita yang kumiliki, kamulah yang paling spesial untukku selamanya. Menyebalkan. Wang Qifeng tidak bisa tidak membandingkan mana yang lebih baik antara Cheng Luoxue dengan Yan Jinyi. Mungkinkah dia sebenarnya menderita kelainan seksual tanpa dia sadari? Mengapa pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan kalau wanita itu lebih menarik? Direktur Wang, jika kamu benar-benar menyukai Yan Jinyi, aku bisa membantumu. Bagaimana kalau kita bersenang-senang bersama? Mata Wang Jianhang langsung berbinar. Benarkah? Aku bisa membantu Direktur Wang kalau memang benar-benar menginginkannya.
Asalkan Direktur Wang berjanji padaku akan menghancurkannya setelah selesai bersenang-senang. Tenang saja, setelah menikmati kesegaran baru dan selesai bermain-main, aku akan membereskan wanita itu untukmu. 22 gadis cantik yang jual mahal. Sengjing adalah ibu kota negara Z, salah satu kota di mana sebagian besar penduduknya tenggelam dalam berbagai tindakan kriminal. Selama lebih dari 10 hari, perlahan-lahan Yan Jingyi menjadi akrab dengan dunia yang aneh ini. Kecuali udaranya, dia masih belum terbiasa. Udara di sini tidak sebagus udara di zaman dirinya menjadi pemimpin kelompok bandit yang tak terkalahkan. Terutama, bar di sini baginya sangat menarik. Yan Jingyi mengenakan jaket kulit hitam metalik dipadukan dengan celana kulit. Rambut hitam panjangnya ia biarkan tergerai bebas. Dia khusus menyewa seorang perias untuk memoles wajahnya dengan riasan gelap. Pada saat ini, dia tampak seperti iblis malam dalam kegelapan. Huo Zixing memandang Yan Jingyi, yang duduk di sampingnya, sambil mengendalikan kemudi. Hei, kita pergi ke bar hanya untuk minum. Apakah kamu harus berdandan sampai seperti ini? Yan Jingyi memegang tusuk gigi di mulutnya. Ketika mendengar kata-kata ini, dia menyipitkan mata dan melirik Huo Zixing. Ada masalah. Huo Zixing terdiam. Mana berani dia mengatakannya. Begitu mobil baru berhenti, Yan Jingyi segera keluar dan berjalan masuk dengan tidak sabaran. Dia melihat pemandangan yang semarak di bar, seolah-olah telah memasuki dunia baru. Bar ini adalah tempat berkumpulnya para selebriti dan anak-anak muda konglomerat, serta tempat para artis wanita mencari laki-laki kaya yang dapat mendukung karirnya. Orang biasa tidak mungkin diperbolehkan masuk. Hei, aku mau menemui teman. Bagaimana denganmu? Karena bar ini sangat bising, Huo Zixing menutup telinganya dengan satu tangan dan berteriak pada Yan Jingyi. Perhatian Yan Jingyi saat ini benar-benar tertuju pada wanita seksi dan cantik yang sedang menampilkan tari tiang di atas panggung. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Menyingkirlah, jangan ganggu aku. Jika ada orang yang datang mengganggumu, katakan saja bahwa kamu mengenal Huo Sanxiao. Huo Zixing berseru dengan bangga. Tempat hiburan yang sering dikunjungi oleh kalangan atas seperti ini sebenarnya juga cukup berbahaya. Terutama, penampilan Yan Jingyi hari ini benar-benar menarik perhatian. Huo Zixing menyapa para pelayan di dekatnya dengan tidak tenang. Bahkan dia berjalan selangkah demi selangkah sambil sesekali menoleh ke belakang. Yan Jingyi terlihat begitu sombong dan angkuh, membuat orang lain yang melihatnya mengira bahwa dia sudah begitu terbiasa dengan lingkungan liar seperti ini. Padahal, dia bahkan belum pernah sekalipun pergi ke bar. Cek-cek. Apakah tubuh wanita ini tidak memiliki tulang sama sekali? Bagaimana bisa dia bergerak begitu lentur? Kalau mengenakan pakaian minim seperti ini, lebih baik tidak usah memakai apa-apa saja sekalian. Sungguh tidak pada tempatnya, memalukan sekali. Wah, setiap gerakannya menonjolkan pantat dengan begitu terampil. Rasanya dia sangat ingin menyentuhnya. Yan Jingyi menonton penari tersebut dengan penuh semangat. Tidak lupa, dia juga mengomentari keindahan tarian itu di dalam hatinya. Hai cantik, apakah datang ke sini sendiri? Tiba-tiba, ada tangan yang memegang bahunya, kemudian di belakangnya terdengar suara laki-laki yang menggoda. Yan Jingyi melangkah ke samping dengan kesal untuk menghindarinya. Pergi, jangan ganggu aku menonton tarian ini. Bukannya marah, pria itu malah berjalan ke hadapan Yan Jingyi untuk menghalangi seluruh pandangannya. Orang yang mengganggu Yan Jingyi adalah pria dengan penampilan yang begitu modis. Rambutnya dicat berwarna biru cerah. Dia memiliki tubuh tinggi dan ramping. Secara keseluruhan, penampilannya benar-benar populer saat ini, seperti pria penjelajah para pelacur. Gadis yang berani dan sangat cantik. Perkenalkan, aku adalah putra Heng Yuan Real Estate. Bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri sambil menikmati segelas anggur? Tidak usah repot-repot, cepat menjauhlah sebelum aku benar-benar marah. Biasanya dia hanya perlu memamerkan identitas dirinya, tidak peduli seberapa berkelasnya wanita itu, mereka pasti akan berada dalam genggamannya. Namun, ternyata hal itu tidak mempan untuk gadis di depannya ini. Pria itu menyeringai dan mengeluarkan ATM Black Card dari dompetnya. Ada 500.000 yuan di dalamnya. Kalau kamu mau temani aku minum beberapa gelas anggur, maka semua uang itu menjadi milikmu. Nantinya, kamu juga masih bisa pergi berjalan-jalan menyamping, dapat melakukan apapun semaunya ke seluruh kota Sengjing. Bagaimana? Yan Jingyi akhirnya mengarahkan pandangannya untuk menatap tepat di mata laki-laki itu. Aku bukan kepiting, mengapa aku harus berjalan menyamping? Tanggapan gadis cantik ini benar-benar aneh. Omonganmu cukup pedas. Gadis cantik, aku tertarik padamu. Kamu ingin rumah atau mobil, aku bisa memberikan semuanya padamu. Apakah kamu memiliki terlalu banyak uang dan bingung untuk menghabiskannya? Apa otakmu sudah tidak berfungsi normal? Bisa-bisanya membelikan rumah untuk orang asing. Pergi sana, jangan buat aku kehilangan kesabaran dan memukulimu. 23 gadis, terpanas di seluruh dunia.
Dia berbicara dengan cara yang ramah karena melihat gadis ini berpenampilan sangat cantik. Namun, di luar dugaannya, ternyata gadis ini sangat angkuh. Terlintas ekspresi kemarahan yang tertahan di wajah pria itu. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu berani mencari-cari masalah denganku? Aku akan membuat hidupmu susah hingga tidak mungkin tinggal lagi di Senjing. Berpikirlah yang realistis, sekarang cepat minum-minum bersamaku sebagai permintaan maaf. Ini adalah pertama kalinya seseorang memintanya untuk minum anggur sebagai permintaan maaf. Apakah kamu yakin ingin aku minum anggur sebagai permintaan maaf? Selalu terselip sedikit kesejukan di nada bicara Yan Jingyi. Rasanya seperti berada di mata air yang jernih di antara pegunungan, membuat pendengarnya langsung berpikir bahwa gadis cantik ini memiliki sikap yang sangat dingin saat diajak berkomunikasi. Tapi, setelah berinteraksi dengannya, baru dapat diketahui bahwa dia adalah gadis bertemperamen dingin namun begitu menggoda. Tuan muda telah jatuh cinta padamu. Setelah kita minum bersama, Tuan muda tidak hanya menjadikanmu pacar, tetapi juga memberimu hak untuk menguasai seluruh kota Senjing. Bagaimana, bukankah ini kesepakatan yang bagus? Persetan, kesepakatan apanya yang bagus? Yan Jingyi tersenyum tipis, lalu langsung mengangkat kepalan tinjunya dan melayangkannya ke arah pria sombong itu. Bahkan, kamu berani mencoba mempermainkanku. Apa kau tidak takut kehilangan nyawamu? Ha! Bisa-bisanya pria yang lemah gemulai seperti ini mau menjadi pacarku. Apa kau sedang bermimpi? Tinju Yan Jingyi mendarat di wajah pria itu dengan kuat, dan wajah tampannya seketika menjadi bengkak. Brengsek, beraninya kau memukulku. Apa yang kalian lakukan? Kenapa diam saja begitu? Cepat ikat jalang ini. Aku akan memberinya pelajaran sendiri. Pria itu adalah Zhao Xinchen, anak konglomerat yang terkenal suka menggertak siapapun di bar ini. Sekelompok pria dan wanita mengitari Yan Jingyi satu demi satu. Perhatian orang-orang di sekitar tertuju pada wajah pria itu, yang bengkak karena dipukuli. Terlebih lagi, pelakunya adalah seorang wanita cantik dengan tubuh yang cukup bagus. Mereka semua segera mengeluarkan ponsel dan mulai mengambil foto. Suasana di dalam bar pun menjadi ricuh. Zhao Xinchen menutupi wajahnya dan menyadari kilatan cahaya kamera yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Dia berteriak dengan tatapan mata yang memancarkan cahaya ganas, siapa yang berani mengambil fotoku? Coba saja kalau kalian tidak ingin hidup tenang lagi di Senjing. Sialan, Zhao Xinchen dari dulu selalu menjadi objek sanjungan orang lain. Tak pernah sekalipun dia dipukuli hingga seperti ini, apalagi yang melakukannya adalah seorang wanita. Dia menatap Yan Jingyi, yang berdiri di sana sambil dikelilingi oleh banyak orang. Kemudian dia mengambil sebotol anggur putih di atas meja dan menyerahkannya pada Yan Jingyi. Sekarang, kau minum sebotol anggur ini dan bersujud minta ampun padaku sebanyak 3 kali. Kalau tidak, jangan harap kau dapat keluar dari sini. Yan Jingyi merapikan poni di depan dahinya. Ketika mendengar kata-kata itu, dia mendongak dengan malas dan hanya melirik botol anggur putih itu sekilas. Kemudian segera membuang muka mengalihkan pandangannya, siapa yang berani menggangguku duluan? Jangan salahkan aku kalau tidak bersikap sopan. Nada bicaranya terdengar begitu dingin, dan sepasang mata indahnya diliputi cahaya tajam. Sinar laser bar yang menyilaukan menyinari tubuh Yan Jingyi dari waktu ke waktu. Suara musik yang berdentum dinamis terdengar di telinga semua orang. Entah kenapa, Zhao Xinchen dan yang lainnya dapat merasakan aura mengintimidasi yang keluar dari tubuh Yan Jingyi. Kamu itu hanya wanita rendahan yang datang ke tempat ini untuk bergaul dengan orang-orang kelas atas. Percaya diri sekali kamu. Kamu pikir aku tertarik dengan wajahmu ini? Apa kamu? Masih bocah bau kencur saja bicaranya sudah tidak sopan. Kurasa acar bawang putih yang disimpan di ruang bawah tanah selama ratusan tahun pun tidak akan menimbulkan bau sebusuk mulutmu. Yan Jingyi memutar lehernya dan melangkah maju dengan satu kaki, lalu meraih botol anggur tersebut dan mulai menuangkannya ke tubuh Zhao Xinchen. Dasar pecundang lemah, beraninya kau menyuruhku menemanimu minum-minum. Apa kau tidak pernah berkaca? Kau itu laki-laki atau perempuan? Yan Jingyi jelas-jelas mengejek Zhao Xinchen yang seperti perempuan. Zhao Xinchen juga benar-benar kesal, kenapa kalian masih diam saja? Cepat laksanakan perintahku, buat gadis jalang ini sadar apa statusnya hari ini juga. Seorang pelayan yang bersembunyi di belakang kerumunan melihat kericuhan ini. Dia menyadari kalau tadi wanita itu datang bersama Huo Sanxiao. Jadi, dia bergegas berlari ke lantai 2. Huo Zixing sedang bermain dadu dengan sekelompok teman-temannya. Tepat ketika keseruan permainan mereka sedang mencapai puncaknya, pintu ruangan didorong hingga terbuka. Alis indahnya mengernyit tidak senang. Sebelum dia melontarkan protesnya, orang tersebut cepat-cepat berujar, San Shao, wanita cantik yang baru saja datang bersama Anda sedang berkelahi dengan Tuan Zhao di lantai bawah. Seorang wanita yang datang bersama Huo Sanxiao, kapan dia datang ke sini bersama seorang wanita? Huo Zixing baru saja hendak mengangkat tangannya, namun seketika dia membeku di tempat. Sialan. Tidak mungkin Yan Jingyi, kan? 24 istrimu luar biasa keren. Apakah Yan Jingyi berkelahi dengan orang lain lagi?
Huo Zixing menatap pelayan itu dan bertanya, kamu tadi bilang dia berkelahi dengan siapa? Putra dari Heng Yuan Real Estate, Zhao Xinchen. Si banci itu. Huo Zixing tiba-tiba tersenyum senang. Syukurlah kalau dia yang dipukuli. Pria yang bernama Zhao Xinchen itu adalah sampah tak berguna yang hidup dengan mencuri milik orang lain. Dia selalu ingin berbaur dengan Huo Zixing dan teman-temannya. Di depan, laki-laki busuk itu terlihat begitu sopan dan baik, namun di belakang diam-diam dia suka menjatuhkan. Hukum karma itu benar-benar berlaku. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan pula. Apalagi yang memukuli adalah kakak ipar keduanya, bukankah pria itu akan ditindas hingga sangat sengsara? Ada apa ini? Apakah wanita itu musuh Huo Sanxiao? Huo Sanxiao terlihat sangat senang saat mendengar bahwa dia dalam masalah. Seorang putra kedua pengusaha kaya yang duduk di depan Huo Zixing menggodanya. Huo Zixing mengangkat alisnya. Kapan kamu pernah melihat aku punya dendam terhadap seorang wanita cantik? Aku justru merasa sangat senang mendengar Zhao Xinchen dimaki-maki dan dipukuli. Putra kedua pengusaha kaya itu tidak yakin dengan ucapan Huo Zixing barusan. Zhao Xinchen memiliki lingkaran pertemanan yang juga cukup banyak, dan semuanya saling membantu satu sama lain. Mana mungkin mereka tidak peduli melihat Zhao Xinchen dipukuli. Apalagi yang memukulnya hanyalah seorang wanita. Huo Zixing mendengus dingin. Sekelompok anak-anak muda ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mana bisa Yan Jinyi dibandingkan dengan wanita biasa? Wanita itu adalah anggota keluarga Huoku dan juga kakak iparku. Tetapi, aku sangat penasaran, wanita mana yang berani mencari-cari masalah dengan Zhao Xinchen? Mungkinkah putri dari sebuah keluarga konglomerat? Mana ada orang biasa yang berani menyinggung seorang putra Heng Yuan Real Estate? Ekspresi Huo Zixing saat ini seolah menyembunyikan sebuah misteri. Aku ingin tahu, bisakah aku pergi untuk melihatnya? Sekelompok orang berbondong-bondong ke koridor di lantai 2. Mereka menjulurkan kepala keluar pagar pembatas dan melihat pemandangan yang luar biasa di lantai bawah. Seorang wanita muda dengan dandanan yang sangat keren sedang duduk di sofa dan memberi isyarat dengan botol anggur kosong di satu tangannya. Zhao Xinchen, yang biasanya selalu arogan dan dominan, saat ini sedang memegang sepiring apel yang sudah dikupas dengan kedua tangannya. Dia berlutut di depan wanita itu dalam keadaan gemetar ketakutan. Sial, apakah mataku tidak salah lihat? Sejak kapan Zhao Xinchen menjadi anjing peliharaan orang lain? Siapa gadis cantik itu? Aku suka tipikal gadis sangat panas sepertinya. Begitu selesai berkomentar, dia dapat merasakan tatapan setajam pisau yang menusuk dirinya, hingga membuat punggungnya terasa dingin. Huo Zixing tiba-tiba merasa bahwa teman-teman sepermainannya sedari kecil ini tidak ada yang enak dipandang. Jika kakak iparnya menyukainya, dia juga suka. Tapi, kenapa harus orang-orang jelek ini? Tanpa peduli seperti apa penampilannya, semua wanita di keluarga Huo selalu dapat menarik perhatian. Zhao Xinchen tidak menyangka bahwa wanita berpenampilan seksi dan cantik ini memiliki kepribadian yang cukup liar, terutama keterampilannya dalam bertarung, seolah-olah dia telah kembali dari pelatihan dengan tim khusus. Dia tidak pernah dipukuli hingga begitu memalukan seumur hidupnya. Kenapa gemetar? Apa kamu menderita epilepsi? Saat Yan Jinyi hendak mengambil apel, dia malah mendapati bahwa piring tersebut gemetar hebat. Kata-kata hujatan seketika terlontar dari mulutnya. Dahi Zhao Xinchen sudah dipenuhi keringat. Dia juga tidak ingin gemetar, tetapi punggungnya sakit. Ah! Wanita ini seperti pria yang memiliki kekuatan besar. Begitu tinju wanita itu mengenai tubuhnya, Zhao Xinchen merasa seolah seluruh tulang-tulangnya hancur dalam sekejap. Aku lapar. Zhao Xinchen segera mengedipkan mata, memberi bahasa isyarat pada salah satu bawahannya. Cepat layani dia. Huo Zixing dapat melihat semua pemandangan yang menyenangkan itu. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan merekam video, lalu mengirimkannya pada seseorang. Negara Amerika. Huo Zixing baru saja selesai rapat melalui video. Tampaknya rencananya untuk kembali ke Cina harus ditunda lagi. Dia bersandar di sofa dengan lembut dan mengangkat tangannya, lalu memijat pangkal hidungnya yang sangat mancung. Kemudian tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi WeChat. Setelah beberapa lama, dia baru mengambil ponsel dan membukanya. Kak, istrimu luar biasa keren. Bahkan si banci Zhao Xinchen telah berhasil ditundukkannya. Huo Zixing memutar video tersebut dan menontonnya. Dia pun tertegun. Kasar sekali. Di ujung koridor di lantai 2, Cheng Ruoxue menyimpan kembali ponselnya dengan sangat puas dan menyerahkannya kepada manajernya. Wanita ini benar-benar belum tahu bagaimana rasanya tertimpa masalah yang serius. Publikasikan menjadi berita terbaru yang paling populer. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Direktur Wang sudah menunggumu di dalam, masuklah dulu. Alisnya mengernyit mendengar ini. Cheng Ruoxue tanpa sadar melirik ke arah Huo Zixing. Pria itu bukanlah satu-satunya tuan muda di keluarga Huo. Memikirkan hal ini, sudut bibirnya berkedut dan tersenyum licik. Pertama-tama,
dia akan membereskan jalang itu dulu. 25 Aku suka melakukannya sendiri. Nama Yan Jingyi menjadi topik pencarian terpopuler lagi. Berita terpopuler nomor 1 adalah para penggemar yang memberi komentar-komentar untuk menghibur Cheng Ruoxue, sedangkan yang terpopuler kedua adalah berita tentang Yan Jingyi. Yan Jingyi dikabarkan memiliki kecenderungan suka melakukan kekerasan dan memukuli putra Heng Yuan Real Estate. Tetapi, berita itu hanya mengungkapkan video Yan Jingyi saat mengalahkan Zhao Xinchen, dan tidak dijelaskan kalau Zhao Xinchen mengancam Yan Jingyi untuk menjadi pelayan pemuas nafsunya sepanjang malam. Bagaimana bisa seorang artis wanita yang tidak terkenal dan baru memiliki sangat sedikit penggemar menjadi topik pencarian terpopuler selama beberapa kali? Orang itu menggunakan kekerasan untuk meningkatkan pamornya sebagai artis dan menjadi topik pencarian terpopuler. Cek, meski begitu, kupikir dia tampak begitu gagah berani setiap kali memukuli seseorang. Ada apa dengan wanita ini? Sekarang aku lebih percaya pada analisis perusahaan pemasaran tertentu. Wanita ini pasti adalah orang Huo Sanxiao, dan mereka memiliki semacam transaksi tertentu untuk selalu membuat skandal. Jika tidak, mengapa saluran 19 terus dilengkapi dengan pencarian terpopuler? Awalnya, topik pencarian terpanasnya adalah berita tentang ulah Yan Jingyi yang memukuli orang, tapi entah bagaimana, topik itu berubah menjadi perbandingan antara Yan Jingyi dengan Cheng Ruoxue. Cheng Ruoxue memiliki banyak penggemar. Satu persatu dari mereka merendahkan Yan Jingyi sebagai artis tak berguna yang tidak memiliki bakat selain membuat skandal, bahkan banyak yang menjadi haters yang menghasut netizen lainnya untuk menghujat Yan Jingyi. Yan Jingyi sedang makan hidangan sarapan. Setelah mendengar kepala pelayan membacakan beberapa komentar yang ditujukan padanya, dia mulai berpikir, dengan satu tangan memegang kepalanya. Huo Zixing tidak terbiasa melihat Yan Jingyi diam saja seperti ini. Tampaknya wanita itu sedang termenung memikirkan sesuatu. Hei, gadis, kamu bisa meminta bantuan padaku. Bagaimanapun, aku adalah CEOTG Entertainment, yang memegang kendali penuh akan perusahaan tersebut. Yan Jingyi menyipitkan sarapanmu. Kamu itu menjadi CEO hanya untuk mengisi kebosanan di hari-harimu yang malas. Lihatlah penampilanmu yang lemah gemulai seperti ini. Wajah Huo Zixing tenggelam. Wanita kejam yang tidak tahu apa-apa. Nyonya muda, saya merasa bahwa ada seseorang yang memanipulasi Anda dari belakang dan sengaja membuat reputasi Anda menjadi semakin buruk, sahut kepala pelayan. Yan Jingyi mengangguk mengiyakan. Ponsel di sampingnya tiba-tiba berdering. Sudut matanya melihat nomor kontak yang sedang menelepon. Itu adalah panggilan dari Li Hua. Yan Jingyi menyesap jusnya dulu dengan begitu santai, lalu baru menekan tombol jawab dan menempelkan ponsel ke telinganya. Suara raungan Li Hua dari seberang telepon langsung terdengar. Yan Jingyi, jangan libatkan aku kalau kamu ingin mati. Beraninya kamu memukuli seorang tuan muda Heng Yuan Real Estate. Apakah kau tidak ingin hidup lagi? Mulai sekarang, aku akan mengajukan permohonan kepada atasan untuk tidak menjadi manajermu lagi. Kamu urus saja masalah ini sendiri. Ini benar-benar nasib buruk. Yan Jingyi tidak menyela sama sekali menghadapi omelan yang panjang tanpa henti. Begitu Li Hua selesai bicara, dia baru menanggapi dengan malas, apakah ada hal lain? Li Hua tercengang, dan nada bicaranya jadi semakin tidak enak didengar. Kontrak iklan yang menggaetmu sebagai brand ambassador telah dibatalkan. Aku akan memberikannya pada artis lain. Kamu sudah menyinggung putra pengusaha besar pemilik Heng Yuan Real Estate. Perusahaan ini tidak mungkin membiarkanmu melanjutkan syuting iklan produknya. Untuk surat kontraknya, jika Li Hua mengatakan akan memberikan pada orang lain, maka dia akan sungguh memberikannya. Jadi, gaji pertama senilai 150.000 yuan yang dihasilkan dengan tubuh ini lenyap sudah. Kemarahan Yan Jingyi tiba-tiba membludak. Li Hua, kamu membuatku jadi tahu semuanya dengan jelas. Lebih baik, kamu berdoa agar tidak bertemu denganku setelah hari ini. Jika tidak, aku akan memukulimu hingga ibumu sendiri tidak akan dapat mengenali wajah busukmu. Permainan macam apa ini, beraninya membatalkan kontrak yang sudah aku tanda tangani. Setelah selesai bicara, Yan Jingyi langsung mematikan telepon tanpa menunggu Li Hua menjawab. Huo Zixing dan pengurus rumah tangga tercengang. Apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk memberi pelajaran kepada Li Hua? Kontrak pengesahan iklan juga dapat diperbarui lagi. Yan Jingyi mengangkat pandangannya. Aku suka melakukannya sendiri. Selain itu, dia memiliki rencana yang lebih baik. Syuting iklan ini juga tentang pemilihan cermat dalam berinvestasi. Li Hua mendengar bunyi, tut, menandakan bahwa panggilan dimatikan dari seberang telepon. Dia menggertakkan gigi menahan amarah dan membanting ponselnya ke lantai, artis rendahan yang tidak terkenal saja berani mengancamku. Yan Jingyi, aku akan membuatmu tahu apa akibatnya mencari masalah denganku. Sebelumnya, kurang lebih karena skandal yang membingungkan antara Yan Jingyi dan Huo Sanxiao, Li Hua masih mempertimbangkan untuk berurusan dengan wanita ini. Tetapi sekarang, serangan Yan Jingyi terhadap putra Heng Yuan Real Estate telah menjadi topik pencarian terpopuler.
Bahkan meskipun bisnis Heng Yuan Real Estate tidak sebagus keluarga Huo, Huo Sanxiao tidak mungkin memiliki konflik dengan Heng Yuan hanya karena seorang artis wanita. Li Hua mengambil tindakan tegas dan mengirimkan rencana perjalanan Yan Jingyi akhir-akhir ini ke seseorang. Selanjutnya bab 26 sayang, aku sudah tidak bisa menahannya lagi.